Waalaikumsalam. Apa kabar semuanya? Baik, Ibu. Siap untuk belajar? Siap. Sebelum belajar, kalian lihat sekelilingnya ada sampah atau enggak? Sudah ada ya? Baiklah, sebelum memulai pelajaran, Ibu minta ketua kelas untuk memimpin doa dulu. Baik, sebelum kita mulai pelajaran hari ini, baiknya kita berdoa dulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Absen ya. Yunita, Nadia, hadir Bu. Dea, hadir Bu. Agustini, hadir Bu. Lisa, hadir Bu. Aru, Hadir Bu. Stefani, Hadir Bu. hadir semua ya. Ya Bu. Ada yang masih ingat materi kita minggu lalu? Tentang apa? Cerita rakyat Bu. Ya, benar. Cerita rakyat ya. Ada yang masih ingat pengertiannya? Cerita rakyat itu seperti apa? Cerita rakyat itu cerita yang berada di sekitar masyarakat Bu. Ya, benar. Cerita rakyat itu adalah cerita yang berkembang secara lisan dan mulut dan tidak diketahui siapa penciptanya. Di sini cerita rakyat. Ada yang tahu materi kita hari ini apa? Cerpen Bu. Cerpen ya, benar, cerpen. Jadi cerpen sama cerita rakyat itu memiliki banyak kesamaan. Yang pertama, sama-sama karya sastra, bertujuan untuk menghibur, kemudian dapat menjadi sumber inspirasi bagi kita semua ya. Tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu siswa mampu memahami informasi tentang nilai-nilai kehidupan dalam teks cerita pendek secara jelas dan tepat. Kemudian siswa mampu menyampaikan kembali pembelajaran tentang nilai-nilai kehidupan dalam teks cerita pendek secara jelas dan tepat. Hari ini kita akan membahas tentang cerpen. Ya, cerpen. Satu orang dalam waktu Ibu. Nah, hari ini kita akan membahas tentang cerpen. Tahu cerpen itu apa? Ya, benar. Cerpen itu adalah salah satu karya sastra yang memusatkan diri pada satu tokoh dalam satu situasi dan juga suatu karya sastra dalam bentuk prosa fiksi yang singkat, padat, dan jelas.
Tokoh itu adalah orang yang menceritakan dalam cerpen. Kemudian ada sudut pandang, cara pandang penulis dalam menceritakan cerpen. Kemudian ada latar. Latar itu ada yang tahu latar ada apa saja? Suasana. Ya, latar berisikan tempat, waktu, suasana dalam menceritakan sebuah cerpen. Kemudian ada watak. Watak itu sifat atau perilaku tokoh dalam cerita. Kemudian ada gaya bahasa. Gaya bahasa atau majas adalah cara penulis menggunakan bahasa dalam cerpen untuk membuat cerita hidup, cerita menarik dan berkesan bagi pembaca. Kemudian dari unsur-unsur cerita pendek ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada. Kita lanjut ya ke jenis-jenis cerita pendek. Jenis-jenis cerita pendek di sini ada fantasi, realistik, misteri, dan romantis. Cerita pendek yang bersifat fantasi itu ada cerita yang menceritakan tentang dunia imajinatif yang diciptakan oleh penulis. Kemudian jenis cerita realistik. Jenis cerita realistik itu adalah genre sastra yang terdiri dari cerita dan tokoh yang seolah-olah terjadi di kehidupan nyata. Kemudian jenis cerita misteri. Jenis cerita misteri ini yaitu berfokus pada pemecahan suatu misteri atau rahasia. Kemudian ada jenis cerita romantis. Jenis cerita yang mengisahkan tentang kisah cerita antara dua karakter. Dari jenis cerita pendek ini ada yang ingin ditanyakan? Saya Bu, apa? Jenis cerpen fantasi itu seperti apa Bu? Jenis yang fantasi tadi. Jenis cerita fantasi ini adalah jenis cerita yang berimajinatif diciptakan oleh penulis itu sendiri. Oke Bu, ada lagi? Tidak ada Bu. Di sini Ibu lanjut ya ke ciri-ciri cerita pendek. Ciri-ciri cerita pendek di sini ada cerpen fiksi, singkat, jelas, padat, dan satu peristiwa. Ada yang tahu cerpen fiksi itu seperti apa? Ada yang tahu? Tidak ada ya? Cerpen fiksi ini adalah teks yang dibuat berdasarkan imajinasi penulis berupa hiburan. Kemudian ciri-ciri cerpen yang jelas itu ciri-ciri cerpen yang singkat yaitu menggambarkan kisah hidup yang bercerpen ringkas atau bersifat ringkas. Kemudian ciri cerpen padat yaitu menjelaskan tidak menampilkan kompleks adegan yang panjang. Kemudian cerpen singkat, jelas, padat, terus apa lagi? Oh, satu peristiwa ya. Ciri-ciri cerpen satu peristiwa itu karakter tokoh pada cerpen sangat sederhana. Dan ciri-ciri cerpen ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada. Kita lanjut ke tujuan cerita pendek. Jadi tujuan cerita pendek ini adalah penulisan dari cerpen diantaranya adalah sebagai hiburan bagi para pembaca, kemudian bisa digunakan bisa juga sebagai media edukasi atau pembelajaran. Dari tujuan cerpen sudah paham? Paham banget dong. Paham. Semangat. Semangat. Biar tambah semangat, kita exiting dulu ya. Semuanya berdiri.
Ada yang tahu? Tepuk literasi. Ada yang tahu? Tidak tahu. Sama-sama ya. Jadi gini, ibu coba dulu. Tepuk literasi. Ambil buku, baca buku, jadi tahu, tambah ilmu. Yes, yes, yes. Gitu ya? Ya, Bu. 1, 2, 3. Tepuk literasi. Ambil buku, baca buku, jadi tahu, tambah ilmu. Yes, 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 yes. Sekali lagi. Tepuk literasi. Ambil buku, baca buku, jadi tahu, tambah ilmu. Yes, yes, yes. Semua. Jadi dari penjelasan ibu tadi sudah jelas semua. Ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada. Kalau tidak ada, jelas tugas. Jelas bu. Ya semangat. Ada tugas. Tugas tugas ya. Jadi dalam satu kelompok ini ada 3 orang. Ya, 3 orang. Kalian mencari mengidentifikasi nilai-nilai yang terkandung dalam cerpen yang ibu bagikan, terus kalian simpulkan. Kerjakan ya. Diskusi. Sudah, Bu. Sudah. Sudah diskusinya. Sudah. Baik, untuk perwakilan kelompok, saya boleh presentasi. Kesimpulannya adalah maju Pak. Baik, kesimpulannya adalah cerpen Sadar Kesayangan karya Iwok Afghani mengajarkan berbagai nilai kehidupan seperti kejujuran, tanggung jawab, kepedulian sosial, kesederhanaan, dan kerja keras. Melalui cerita ini, pembaca diingatkan untuk selalu menghidupi nilai-nilai tersebut dalam kehidupan sehari-hari, menghargai apa yang dimiliki, serta selalu berempati dan peduli terhadap orang lain. Cerita ini juga menekankan pentingnya menghargai usaha dan kerja keras orang tua dan memenuhi kebutuhan kita. Kelompok selanjutnya. Baik, saya akan mempresentasikan diskusi kami, yaitu nilai-nilai kehidupan dan kemudahan cerpen hari ini Ibu karya Eva Sri Rahayu. Yang pertama ada nilai kasih sayang. Cerpen ini menonjolkan nilai kasih sayang antara anak dan ibu. Kedua, kerjasama. Anak-anak dan ayah bekerjasama dengan baik untuk menyiapkan kejutan spesial bagi ibu. Nilai penghargaan. Cerpen ini mengingatkan kita untuk selalu menghargai orang tua, terutama ibu yang telah berkorban banyak untuk anak-anaknya. Nilai kepedulian. Anak-anak menunjukkan kepedulian mereka terhadap ibu dengan membantu membersihkan rumah dan menyiapkan makanan. Nilai kreativitas. Anak-anak menggunakan kreativitas mereka untuk membuat ucapan dan kue spesial untuk ibu. Kesimpulan, cerpen hari untuk ibu bukan hanya tentang kehidupan spesial di hari ibu, tapi juga tentang nilai-nilai kehidupan yang penting seperti kasih sayang, kerjasama, penghargaan, kepedulian, dan kreativitas. Terima kasih. Nadia. Sudah semua ya? Kami dulu tadi. Dari cerpen
tentang sandal kesayangan ya. Dia di sini mengajarkan berbagai nilai kehidupan seperti kejujuran, tanggung jawab, kepedulian sosial, kesederhanaan, dan kerja keras. Untuk cerpen yang hari untuk ibu dapat disimpulkan cerita hari untuk ibu itu bukan hanya tentang kejutan spesial dari hari ibu, tetapi juga tentang nilai-nilai kehidupan yang penting seperti kisah sayang, kerjasama, penghargaan, pilihan, dan kreativitas. Cerpen hari untuk ibu ini juga mengajak kita untuk mengingat dan menghargai orang tua, terutama ibu yang memberikan kasih sayang dan pengorbanan buat kita. Dari tugas tadi udah jelas semuanya. Jadi pendidikan itu adalah kunci untuk membuka pintu kesuksesan. Ingatlah bahwa ilmu adalah bekal paling berharga untuk menggapai cita-cita. Ya. Dari materi kita ini udah jelas semuanya. Ada yang ingin ditanyakan? Kalau tidak ada, ibu akhiri ya. Sebelum mengakhiri dari materi kita hari ini, ada yang ingin menyimpulkan? Saya di sini silakan. Kita pendek membalas salah satu karya sastra yang lebih pada satu kelompok. Ya, jadi kesimpulannya itu cerita adalah suatu karya sastra dalam bentuk prosa fiksi yang singkat, padat, dan jelas. Cerpen juga biasanya mengisahkan satu peristiwa atau satu konflik yang dialami oleh satu atau beberapa tokoh. Baiklah, mungkin sampai di sini saja materi kita pada hari ini. Minggu depan kita membahas tentang, kan hari ini kemarin udah cerita rakyat, hari ini cerita pendek, berarti minggu selanjutnya apa? Next, eksplanasi ya. Sebelum mengakhiri pelajaran kita pada hari ini, untuk ketua kelas silakan berdoa. Baik Bu, sebelum kita akhiri pelajaran hari ini, baik untuk angka baiknya kita berdoa dulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Luar biasa.